Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan melanjutkan materi protein. Kali ini adalah bagian yang terakhir, yaitu bagian ketiga dari materi protein di kelas 12 semester genap ini. Seperti yang sudah kita bahas di bagian 1 dan bagian 2 sebelumnya, di bagian pertama kita sudah membahas tentang definisi protein, kemudian struktur dari protein. Dan di bagian kedua kita juga sudah membahas tentang ikatan-ikatan yang ada pada protein dan klasifikasi protein, baik itu berdasarkan bentuknya atau klasifikasi protein juga bisa dilakukan berdasarkan komposisinya. Di mana kita kenal berdasarkan bentuknya ada dua jenis protein, yaitu fibrous protein, contohnya adalah keratin atau elastin, dan ada globular protein, contohnya ada hemoglobin, kemudian ada antibody, ada enzim juga, ya. Kemudian jika protein itu digolongkan berdasarkan komposisinya, maka protein dapat dibagi menjadi tiga. Ada simple protein yang hanya mengandung asam amino atau hanya mengandung polipeptida saja, dan protein yang mengandung senyawa lain selain asam amino, selain polipeptida, disebut sebagai conjugated protein. Contohnya ada lipoprotein, kromoprotein, nukleoprotein, dan sebagainya. Dan yang ketiga, yaitu protein yang sudah mengalami perlakuan tertentu, baik itu secara kimiawi, enzimatis, ataupun dengan fisika atau pemanasan, ya, itu disebut sebagai derived protein atau protein turunan. Contohnya ya protein yang telah terkoagulasi pada kasein pembuatan yogurt atau protein yang telah terdenaturasi, contohnya pada penggorengan telur misalkan, gitu ya. Nah, ini yang menjelaskan kenapa pada albumin putih telur ya sebelum digoreng itu encer, setelah terdenaturasi menjadi padat, gitu. Karena itu akan menaikkan titik didih si albumin tadi. Yang tadinya interaksi antar molekulnya itu sedikit karena side chain-nya sudah berikatan satu sama lain, kemudian terdenaturasi, yaitu dengan membuka interaksi-interaksi pada side chain-nya, maka dia akan memiliki gugus-gugus yang terbuka lebih banyak sehingga berinteraksi dengan molekul yang lain sesama albumin lebih kuat, maka titik didihnya akan menjadi lebih tinggi. Itu perubahan antara putih telur yang encer, yang cair sebelum digoreng, setelah digoreng menjadi padat. Kebalikan dari denaturasi disebut sebagai renaturasi. Secara ilmu mungkin, tapi secara praktek itu hampir tidak mungkin, susah sekali ya. Contohnya renaturasi itu kalau kita dinginkan si putih telur, harusnya dia kembali menjadi cair gitu. Tapi nyatanya tidak karena struktur-strukturnya itu telah tertutup. Gitu ya. Oke, di sini saya coba bahas sedikit tentang denaturasi dan koagulasi. Sebenarnya konsepnya hampir sama, yaitu apabila ini suatu protein tertentu memiliki struktur 3 dimensi, di mana side chain-nya ini sudah berinteraksi satu sama lain membentuk struktur yang kompak contohnya gitu ya. Ada juga beberapa side chain-nya yang menghadap keluar gitu ya. Ini yang tadi misalkan contoh globular protein. Jika ini dipanaskan, sebelum terjadi hidrolisis, kalau hidrolisis kan terpotong nih menjadi asam amino. Sebelum itu terjadi, yang pertama terjadi adalah denaturasi, yaitu interaksi-interaksi antara side chain-nya ini putus sehingga membuka rantai protein seperti ini. Jadi terbuka rantainya. Nah, ini denaturasi protein. Koagulasi protein juga mirip ya, hanya saja caranya yang berbeda. Kalau pemanasan atau dengan kimiawi bisa mengakibatkan denaturasi protein, kalau enzimatis mengakibatkan koagulasi protein. Nah, kalau ada dari kalian yang pernah membuat yogurt, itu sebenarnya kalian sedang mereaksikan suatu protein kasein pada susu dengan enzim. Tapi karena kita tidak memiliki enzim murni, maka kita berikan bakteri, di mana bakteri inilah yang memproduksi enzim supaya enzim itu mengkatalisis reaksi koagulasi pada protein kasein pada susu. Begitu ya yang sebenarnya terjadi. Kenapa titik didih ini lebih kecil daripada yang di sebelah kanan setelah didenaturasi? Kalau kita lihat di sini yang mengakibatkan interaksi adalah yang ada di luar doang, yang di dalam sudah berinteraksi dengan sesamanya di dalam. Maka interaksinya sedikit dengan sesama contohnya sesama albumin, interaksinya sedikit. Gitu. Tapi setelah dibuka seperti ini, maka interaksinya ini side chain-nya semua terbuka nih. Maka interaksinya lebih banyak. Gitu. Maka interaksinya makin banyak, lebih kuat. Maka ini titik didihnya lebih tinggi.
Nah, itu sedikit mengulang materi yang kita bahas di pertemuan sebelumnya. Selanjutnya pada pertemuan ini kita akan bahas tentang functions of protein, ya, kemudian sources, ya, protein sources, dan protein analysis. Yang pertama adalah fungsi-fungsinya dulu. Secara garis besar, protein itu fungsinya ada dua saja, supaya mudah mengingatnya ya. Fungsi protein itu ada dua. Yang pertama sebagai fungsi struktural. Fungsi struktural ini adalah fungsinya sebagai pembentuk tubuh, pembentuk jaringan. Itu struktural, gitu ya. Contohnya kolagen, ini otot atau daging. Elastin ada di kulit. Ini membentuk tubuh kita. Ini kolagen, elastin. Ini pernah kita bahas ya, elastin. Kolagen kurang lebih sama ya seperti otot ini. Makanya otot itu kadang digambarkan berurat-urat kayak gini, gitu ya. Itu struktural. Nah, yang kedua adalah fungsi sebagai fungsional. Kenapa disebut fungsional? Yaitu fungsi tertentu, fungsi khusus per jenis proteinnya. Nah, rata-rata fungsional ini ciri khasnya adalah ini globular, di mana ini larut dalam air. Kalau yang struktural ini fibrous atau tidak larut di dalam air. Kalian bisa balik lagi ke materi sebelumnya. Contoh yang pertama dari fungsional adalah enzim. Ini fungsi protein sebagai enzim, yaitu protein yang mengkatalisis suatu reaksi secara enzimatis, yaitu disebut ligan, senyawa yang akan bereaksi. Gitu ya. Nah, ligannya ini disebut sebagai substrat. Gitu. Substrat ya. Misalnya senyawa A dengan B ingin bereaksi, maka perlu enzim sebagai katalisis supaya hasil yang dihasilkan itu adalah sesuai yang diharapkan. Bisa aja ligannya itu lebih dari satu molekul. Nah, outputnya disebut produk seperti reaksi biasa. Gitu ya. Jadi substrat tambah enzim jadi produk. Nah, enzim ini bisa bekerja berulang-ulang. Dengan kata lain, enzimnya itu tidak ikut bereaksi sebenarnya. Dia hanya sebagai cetakan supaya produknya itu sesuai dengan yang diinginkan oleh tubuh kita. Makanya dia itu disebut katalis. Gitu. Contoh dari enzim itu tripsin. Tripsin ini adalah enzim yang digunakan untuk memutuskan atau membantu hidrolisis polipeptida atau protein pada jenis ikatan peptida tertentu. Kalian bisa balik lagi ke pemutusan atau hidrolisis protein pada materi asam amino di semester gasal. Bagaimana sih cara kerja enzim? Nah, ini yang warna biru ini disebut sebagai enzim atau cetakannya. Ini proteinnya nih, enzimnya. Nah, ligan ini adalah substratnya tadi yang akan bereaksi. Kenapa enzim itu kerjanya sangat spesifik? Seperti yang pernah saya sampaikan bahwa sebenarnya semua protein itu bekerja atau berfungsi berdasarkan bentuknya. Contohnya enzim ini. Jadi bentuknya ini spesifik seperti ini, maka yang bisa dikatalisis adalah ligan yang bentuknya kayak gini, harus pas. Kalian bayangin nih, kalau ligannya bentuknya mungkin kayak gini. Nah, ini nggak bisa masuk nih ke sini, berarti ini tidak cocok gitu. Logikanya kayak gitu. Yang cocok hanya yang ini. Makanya fungsinya sangat spesifik. Kenapa bisa berikatan? Nah, kembali lagi dia yang warna merah-merah ini adalah interaksinya. Non kovalen biasanya, karena kalau kovalen ya stabil. Karena di sini yang nggak perlu terlalu kuat ya, biasanya adalah ikatan hidrogen atau ikatan van der Waals untuk menstabilkan. Baru bereaksi. Ya, contoh lainnya gini lah. Misalkan kalau ini adalah suatu substrat A, ingin bereaksi dengan substrat B, yang diharapkan oleh tubuh itu seperti ini contohnya. Harusnya gini kan, yang diinginkan A plus B. Tapi bisa aja hasilnya itu kayak gini. Bisa nggak? Bisa aja. Segitiganya berada di atasnya gitu. Atau bahkan bisa kayak gini nih. Bisa, bisa aja. Tapi kalau yang diinginkan oleh enzim atau yang diinginkan oleh tubuh kita adalah yang ini, berarti ini nggak boleh nih terjadi. Caranya adalah menggunakan enzim yang cetakannya sama persis. Misalkan cetakannya gini. Nah,
Jadi ketika ini masuk dulu, ini masuk ini, pasti hasilnya kayak gini. Nah, cara kerja enzim kayak gitu. Nah, penstabilnya tadi apa ya? Tadi ikatan ion, ikatan hidrogen, atau ikatan van der Waals juga bisa ya. Jadi ini namanya binding site atau tempat mengikat si substrat tadi. Ini sesuai bentuknya juga ya, sesuai bentuknya supaya pas klop begitu ya. Nah, fungsi yang kedua sebagai fungsional ini adalah sebagai hormon, protein sebagai hormon. Contohnya ada insulin, ada adrenalin, ada oksitosin, banyak ya hormon-hormon yang lain. Itu adalah protein ya, hormon itu protein. Nah, kalau kalian perhatikan, kenapa dari tadi ini kita nggak membahas strukturnya? Bagaimana sekarang enzim itu strukturnya kayak gini, gimana sih gitu? Sebenarnya nggak perlu. Pertama, kenapa nggak perlu, itu bukan intinya. Kedua adalah sangat susah menggambar strukturnya. Ini bisa aja terbentuk dari ribuan asam amino. Jadi kalau kita gambar ya ribet banget gitu gambarnya. Cukup bentuknya aja. Makanya protein itu berfungsi berdasarkan bentuknya. Gitu. Nah, sama dengan yang ini insulin ya, strukturnya ya kalau kalian browsing sangat-sangat ribet gitu, sangat kompleks lah gitu adrenalin ya, oksitosin. Nah, insulin ini fungsinya adalah atau hormon ya, hormon itu adalah fungsi sebagai, memberikan informasi kepada tubuh untuk melakukan suatu proses tertentu, itu hormon. Contoh, yang mengatakan bahwa sekarang harus mensintesis protein tertentu, berarti hormon tertentu. Sekarang harus menghidrolisis, karbohidrat menjadi gula, maka hormon yang ngasih tahu si enzimnya untuk menghidrolisis. Atau sekarang harus memasukkan gula ke dalam sel, maka hormon. Jadi yang bertindak sebagai polisi atau sebagai pengatur di dalam tubuh kita atau sebagai pengatur informasi siapa butuh siapa, apa butuh apa, yang mana yang harus di-stop, maka itu disebut hormon dan ini juga protein. Dan hormonnya itu beda-beda tergantung fungsinya, ada insulin untuk mengatur gula darah, kadar gula darah gitu ya. Ada adrenalin untuk mengatur penyerapan oksigen gitu ya. Ada oksitosin untuk mengatur kesuburan gitu. Nah, jadi kalau kita baru lahir contohnya, kalau kita dengan tubuh prima, maka sebenarnya sangat-sangat kompleks fungsi tubuh kita ini. Jadi ketika kita udah mulai berumur misalkan, nah atau bahkan orang yang nggak berumur tapi dengan pola hidup yang tidak sehat, nah yang pertama menjadi masalah itu adalah hormon biasanya. Jadi ketika suatu hormon sudah bermasalah, maka itu udah berlanjut ke masalah-masalah yang lain. Contoh ya insulin, maka ini bisa merembet ke masalah yang lain nanti, gitu. Gitu ya. Kenapa sih perlu hormon ini untuk mengaturnya? Ya perlu banget. Contoh saya ambil contoh ya, adrenalin. Adrenalin ini mengakibatkan penyerapan oksigen yang tertentu. Supaya kalau oksigen masuk ke dalam darah banyak, maka reaksi kimia di dalam otak contoh ya, di dalam otak itu nanti lebih aktif gitu ya. Lebih semangat, bisa disebut sebagai lebih semangat. Dengan kata lain energi yang dikeluarkan itu lebih besar. Itu adrenalin. Nah dulu ada pertanyaan kayak gini dari kakak-kakak kelas kalian ketika berdiskusi di kelas. Kenapa perlu adrenalin Pak? Kenapa tubuh kita nggak melakukan setting atau mengset penyerapan energi, pembuatan energi itu maksimal aja supaya kita tetap semangat sebagainya. Oke, secara sederhana mungkin ada benarnya, tapi bayangkan ini, kita juga butuh sesuatu itu pada tempatnya. Contoh, kalau adrenalinnya terlalu misalkan nggak perlu adrenalin, semua maksimal lah gitu ya, energi dikeluarkan besar, maka kita tetap semangat. Nah, apakah bagus kita tetap semangat setiap detik gitu ya? Kalau waktu belajar semangat ya nggak apa-apa masih gitu, tapi waktu tidur nggak bisa tidur nanti, gitu ya. Kalau kurang semangat atau kebalikannya, kalau kurang semangat waktu belajar ngantuk. Jadi perlu diatur gitu ya. Nah, dan ini pengaturan adrenalin ini sudah ada dalam tubuh kita dan itu bisa dilatih juga. Itu namanya jam biologi. Jam biologis kita itu kayak gimana gitu ya. Jadi itu untuk mengatur, rearrange kerja hormon. Contoh ya, kalau orang terbiasa tidur jam sekian, dibiasakan maka hormonnya itu terbiasa. Ya, maka ketika berubah sedikit saja, maka akan ada kelainan. Tapi ketika itu dilakukan berulang-ulang, maka terbiasa lagi. Jadi tubuh kita itu adalah pembelajar yang baik ya, good learner sebenarnya dia. Gitu.
Nanti kita lihat contoh selanjutnya. Itu hormon ya. Selanjutnya, fungsi sebagai antibodi. Antibodi ini adalah untuk melindungi tubuh kita dari antigen ya. Contohnya bakteri, virus dan sebagainya ya. Suatu molekul-molekul luar yang masuk ke dalam tubuh kita yang tidak dibutuhkan itu disebut antigen. Nah, cara menanggulanginya adalah dengan antibodi ini. Gitu. Nah, ini disebut sebagai kelompok protein. Jadi karena nggak ada sama dengan enzim ya, banyak jenisnya. Antibodi juga banyak jenisnya. Bedanya kalau enzim itu sudah jelas fungsinya dari awal. Kalau antibodi ini dia perlu menyesuaikan diri dulu. Ya. Nah, yang tersebut sebagai antibodi itu di protein nama senyawanya adalah imunoglobulin ya, imunoglobulin. Dan kalau kalian googling banyak banget jenisnya, ya, imunoglobulin ini. Nah, kenapa saya sebut tadi mention good learner ya tubuh kita itu. Contoh yang sedang tenar sekarang kan vaksinasi nih. Nah, vaksinasi itu apa? Vaksinasi itu adalah membuat tubuh kita belajar. Itu fungsinya sebenarnya. Jadi kita diberikan vaksin tertentu supaya kita memiliki antibodi tertentu sesuai dengan vaksin yang diberikan. Gitu. Jadi apakah orang yang tidak diberikan vaksin itu dapat bertahan? Bisa. Jawabannya adalah bisa. Karena tubuh kita bisa belajar. Contoh gini, kalau orang yang belum terkena apa-apa, tiba-tiba di dalam tubuhnya itu masuk virus, maka virus ini akan merusak, gitu ya, merusak. Kenapa? Karena belum punya antibodinya. Tetapi ketika ini diobati, virusnya hilang, antibodi kita yang imunoglobulin, saya berikan contohnya, ini kayak gini nih. Jadi dia punya antigen binding site, yang ini antigen binding site. Yang ini kayak barcode scanner lah. Kalau ada bakteri atau virus masuk, di-scan dulu nih sama yang ini. Jika dia tidak cocok, maka dia tidak kedetek, dianggap normal awalnya. Dan dia si bakteri itu bisa memberikan dampak yang buruk gitu awalnya. Tetapi kalau itu berhasil diobati, maka yang ini udah belajar. Jadi dia menyesuaikan bentuk ini si antigen binding site ini dengan antigen yang tadi masuk. Jadi ketika ada virus atau bakteri masuk untuk kedua kalinya, langsung dikenali, wah ini nih yang tadi masuk nih. Otomatis bunyi nih kalau di kasir nih titit titit gitu ya bunyi ya. Nah, setelah bunyi dikenali, maka SS ikatan disulfida ini akan putus nih di sini. Dan mulai membungkus si antigennya. Setelah dibungkus, dia nggak bisa bergerak tuh antigennya. Setelah dibungkus, dihancurkan dengan beberapa cara, salah satunya adalah dengan diendapkan. Jadi dia belum ngapa-ngapain, si antigen itu baru masuk ke dalam tubuh kita, diendapkan, setelah itu dimasukkan ke dalam lambung atau hati, dihancurkan di situ, atau kalau lambung langsung bergabung dengan yang lain-lain yang mengendap di usus besar, dikeluarkan lewat bawah. Jadi belum bertindak, si virusnya itu udah mati, tidak berfungsi. Itu fungsi antibodi. Nah, kalau kalian pernah mendengar istilah what doesn't kill you make you stronger, itu benar. Itu cara kerja antibodi sebenarnya. Jika kita kemasukan virus, virus ini nggak sampai membunuh kita, maka kita tidak akan bisa kena virus itu 2 kali. Karena kita udah punya antibodinya. Itu arti dari peribahasa itu sebenarnya. Gitu. Tetapi misal nih, apa yang terjadi Pak kalau kita dimasukin virus dan kita belum punya antibodinya, memang dia akan belajar si antibodi ini, antigen binding site-nya akan menyesuaikan, tapi pada serangan pertama virus itu langsung berbahaya mengakibatkan kematian misalkan kayak gitu. Bisa jadi. Nah, salah satu solusinya adalah dengan vaksinasi, yaitu dengan diberikan vaksin. Diberikan virus yang sudah dilemahkan, yang tidak memberikan dampak, tapi cirinya sama persis dengan virus yang sebenarnya. Fungsinya cuma satu, yaitu untuk membuat pembelajaran. Supaya antibodi kita yang tadinya netral, itu memberikan ciri khas, memberikan data. Nanti kalau suatu waktu virus ini masuk lagi, virus yang sebenarnya masuk, maka udah ketahuan, udah ada datanya, langsung dibungkus. Gitu.
Makanya kalau di masyarakat itu kan ada dua pendapat ya, ada yang anti vaksin, ada yang pro vaksin. Mana yang benar? Nggak bisa disalahkan, nggak bisa dibenerin dua-duanya juga, gitu ya. Kalau yang merasa vaksin itu benar, ya benar juga karena yang tadi seperti yang saya jelaskan ketika suatu virus yang sebenarnya masuk, maka kita sudah punya antibodinya, gitu ya. Nanti kalau kita langsung diberikan virus, kita tidak punya antibodinya, mungkin aja dia bikin antibody gitu ya, punya antigen binding site-nya udah ada, tapi kan virusnya udah masuk duluan, udah menyakiti duluan gitu. Tetapi ada juga yang beranggapan kalau gitu kan sebenarnya pencipta kita, Tuhan Yang Maha Esa itu kan tidak memberikan ujian yang di luar kemampuan kita. Kalau yang muslim itu tahu itu. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Itu hadis ayat Al-Qur'annya gitu Al-Baqarah. Eh, ini dasarnya nih buat yang orang yang anti vaksin. Berarti nggak bisa disalahkan juga. Jadi dengan beranggapan kita nggak akan diberikan ujian selama kita tidak mampu. Jadi kalau kita mungkin untuk dimasukkan virus untuk langsung mematikan, ya memang kita emang ditakdirkan untuk itu. Gitu, itu. Jadi mana yang benar, mana yang salah, dua-duanya benar sesuai dengan dalil masing-masing. Itu untuk antibody. Nah, bentuknya kayak Y ya, makanya gamma globulin ya namanya, kayak huruf gamma apa kayak simbol gamma gitu ya. Huruf huruf Y ini di ujung-ujungnya itu disebut sebagai antigen binding site tadi. Nah, antigen binding site ini mirip kayak scanner kalau kalian ke supermarket ke di kasir itu ya di-scan dulu tuh untuk mengenali produknya sama yang ini fungsinya adalah untuk mengenali virus atau antigen yang masuk gitu. Nanti looping section-nya masih ingat ya looping section itu yang ini looping section yang ini looping section. Ini sengaja nih mengkerut supaya untuk hemat tempat nih sebenarnya. Ketika berfungsi ini putus-putus nih langsung melebar semua. Langsung melebar, maka ketika udah aktif si binding site-nya langsung memberikan informasi, wah ini yang harus dibungkus nih, maka segera membungkus si antigennya gitu. Nah, kurang lebih kayak gitu ya. Selanjutnya adalah fungsi sebagai storage. Ini enggak semua fungsi kita bahas, hanya 5 saja, tapi saya rasa cukup untuk mewakili. Ya. Storage ini adalah sebagai protein yang mampu menyimpan sesuatu ya, tergantung apa yang ingin disimpan, baik itu asam amino sendiri atau mineral macam-macam gitu ya. Contohnya albumin itu bisa menyimpan anti asam amino atau whey protein itu menyimpan asam amino yang dibutuhkan. Itu disebut sebagai storage ya di dalam tubuh kita itu ketika asam amino tidak langsung dibuat menjadi suatu protein, nggak langsung dibuang supaya kalau kita butuh asam amino itu untuk membentuk protein, nggak perlu makan lagi. Ada yang sebelumnya kita makan itu disimpan dulu gitu ya. Baik itu sebagai albumin, albumin itu bukan hanya di putih telur ya, di dalam tubuh kita itu ada albumin sebagai tempat penyimpanan proteinnya. Ada whey protein juga. Gitu. Dan yang terakhir adalah sebagai transport. Ini fungsi sebagai transportnya. Yang pernah kita bahas sebelumnya, contohnya adalah hemoglobin. Ini hemoglobin nih. Yaitu untuk mentransport oksigen. Jadi kita butuh oksigen sebagai salah satu energi untuk menambah ATP ya di dalam di dalam siklus ya siklus metabolisme anabolisme dan katabolisme dalam tubuh kita gitu ya. Nah, dari mana kita dapat oksigen ini? Dari pernapasan. Nah, berarti tidak semua sel kita itu bernapas. Iya, beda ya dengan ulat misalkan ya atau cacing ya. Cacing itu kan bisa bernapas dari kulit gitu ya. Artinya dia dapat menyerap oksigen tuh dari kulitnya. Sedangkan kita enggak ya. Kita menyerap oksigen itu menggunakan paru-paru. Lalu bagaimana cara oksigen ini disebarkan ke seluruh sel kita menggunakan transport. Transportnya adalah protein yaitu hemoglobin. Gimana caranya? Karena protein ini memiliki Fe. Fe itu dapat teroksidasi, dapat tereduksi menjadi Fe2, menjadi Fe3 sehingga dia bisa membentuk dioksi. Dioksi itu berarti oksigennya nggak ada. Kemudian dia juga membentuk oksi hemoglobin. Berarti ada oksigennya, sedang mengangkut oksigen. Kalau taksi itu sedang ada penumpang. Gitu ya.
Jadi ini nggak akan habis nih, nggak akan habis. Yang ada rusak, kalau rusak bisa. Maka kalau kekurangan Hb ya artinya kekurangan hemoglobin gitu ya. Baik dengan virus yang rusak atau bisa juga dengan apa ya kimiawi atau fisika, misalkan pemanasan dan sebagainya bisa rusak Hb juga. Nah, itu adalah fungsi-fungsi dari protein. Nah, sekarang kita bahas singkat banget tentang sources of protein. Sumber-sumber protein, karena ini saya rasa cuma tambahan saja. Kalian bisa browsing lah ya. Sumber-sumber kasein misalkan itu ada pada susu. Banyak nih kaseinnya. Jadi kalau ada yang contohnya ya, kasein itu protein yang penting juga buat tubuh, tapi ada beberapa orang yang tidak memiliki enzim untuk menghidrolisis kasein, mendenaturasi dan menghidrolisis kasein. Nah, itu biasanya disebut penyakitnya itu ya ada yang apa namanya yang tidak apa? Ada intoleran protein tertentu gitu. Karena dia nggak punya enzimnya. Makanya ada bayi yang kalau minum susu sapi mencret gitu. Karena tidak bisa dihidrolisis tuh susu yang diminum susu sapi gitu ya. Kaseinnya di sini gitu. Caranya adalah biasanya didenaturasi dulu susunya sebelum dimakan dengan cara koagulasi atau denaturasi gitu. Misalkan orang yang nggak bisa diubah tuh susu sapinya menjadi apa gitu, yogurt atau diganti sumber proteinnya dengan protein kedelai atau protein nabati. Kayak gitu ya. Soy protein ini protein kedelai sebagai pengganti juga kalau yang nggak bisa minum susu sapi. Albumin ini paling mudah kita dapatkan dari kulit putih telur ya. Karena ya telur itu udah enak ya, berfungsi lagi ya. Murah ya. Nah, itu kalian bisa browsing lah ya, dicari-cari lagi tentang sumber-sumber protein. Kita langsung ke yang terakhir adalah protein analysis, yaitu kita akan mencoba belajar bagaimana cara menganalisis protein dengan dua metode ya. Yang pertama adalah protein dengan cara kualitatif analysis ya. Bedanya adalah ada kuantitatif, ada kualitatif. Kualitatif ini adalah hanya untuk mencari tahu ada atau tidak protein tersebut atau spesifik proteinnya apa. Gitu. Kita nggak usah nyari kadarnya itu kualitatif. Yang pertama yang bisa digunakan adalah Biuret test. Nah, Biuret test ini untuk mengetahui atau mengidentifikasi ikatan peptida. Dengan kata lain, jika terdeteksi ikatan peptida, maka kita bisa pastikan ada polipeptida. Kalau ada polipeptida berarti ada protein. Gitu. Jadi Biuret test ini positif kalau ada ikatan peptida yang mengindikasikan adanya protein. Ini cukup untuk mengetahui itu ya. Nah, kalau di laboratorium kalian pernah mungkin menggunakan Biuret test untuk mengetahui uji Biuret pada pupuk urea. Apa hubungannya dengan protein? Beda, hubungannya cuma satu, yaitu struktur Biuret itu strukturnya sama dengan struktur secondary amida pada polipeptida. Strukturnya sama, tapi di Biuret itu kita tidak boleh menyebutnya ikatan peptida karena ikatan peptida itu spesifik untuk protein atau polipeptida saja. Tapi tesnya bisa dipakai gitu. Biuret test ini yaitu dengan menambahkan CuSO4. CuSO4 pada sampel. Sederhana. Kalau dia menjadi biru, agak keunguan ya, maka itu positif karena terbentuk senyawa kompleks Cu dengan secondary amida pada polipeptida. Gitu. Jadi itu positif berarti ada polipeptida. Yang kedua yang bisa digunakan adalah elektroforesis. Nah, elektroforesis ini seperti yang kita bahas di semester gasal, selain untuk mengidentifikasi atau memisahkan asam amino, juga dapat digunakan untuk mengidentifikasi dan memisahkan protein tertentu. Tergantung migrasinya, berdasarkan migrasinya menggunakan suatu elektroforesis. Misalkan suatu protein pada pH tertentu bermuatan negatif, maka dia akan bergerak ke elektroda positif. Gitu ya, kebalikannya. Bedanya adalah kalau asam amino kita bisa menentukan ada Zwitter ionnya, kalau di protein susah banget menentukan Zwitter ion. Karena paling kita pilihannya kalau enggak negatif ya positif. Salah satu yang dipilih. Lalu bagaimana proteinnya bisa terpisah? Tergantung kekuatan positif dan negatifnya. Semakin negatif maka semakin cepat migrasinya.
Semakin positif sama semakin cepat juga migrasinya, tapi beda arah. Gitu ya. Kalau yang negatif ke arah elektroda positif, kalau yang positif ya ke arah elektroda negatif. Bisa nggak memisahkan protein yang sama-sama negatif? Bisa, karena dipengaruhi oleh beberapa faktor. Salah satunya adalah tingkat negativitasnya, ya bukan elektronegativitas ya, kekuatan negatif dari protein ini. Misalkan protein A kurang negatif dibanding protein B, maka yang lebih cepat mencapai elektroda positif adalah yang lebih negatif. Tapi ada faktor lain juga, contohnya adalah bentuk protein. Kalau bentuk proteinnya menggumpal, maka lebih susah migrasinya karena ada halangan secara fisika gitu di gelnya karena elektroforesis ini menggunakan gel. Kalau yang pernah belajar kromatografi kertas atau kromatografi lapis tipis, gel itu disebut fase fase diamnya gitu. Nah, sehingga cara menanggulanginya adalah dengan cara denaturasi, melakukan denaturasi protein supaya terbuka dulu rantainya yang tadinya menggumpal menjadi rantai lurus. Nah, kalau udah lurus gini mudah nih migrasinya. Kayak gitu. Nah, itu qualitative analysis ya, yaitu untuk mengidentifikasi dan memisahkan protein. Bisa menggunakan Biuret test, bisa menggunakan instrumen yang disebut sebagai electrophoresis analysis. Yang terakhir, untuk quantitative analysis, protein inti yang paling mendekati paling akurat adalah menggunakan Kaldal method. Walaupun ini enggak 100% akurat ya, karena yang dihitung pada Kaldal ini hanyalah nitrogen amount atau nitrogen persen. Kadar nitrogennya bukan kadar proteinnya. Tapi dengan penelitian nanti kita bisa tahu faktor konversinya. Misalkan kalau makanan daging-dagingan gitu ya, protein yang mirip albumin gitu ya, maka menggunakan 6,25. 6,25 dari mana? Dari kita ketahui protein albumin itu mengandung sekitar 16% 16% nitrogen. Maka kalau kita samaratakan, kita ambil rata-rata 100 bagi 16 sama dengan 6,25. Jadi tinggal dikali faktor konversi. Kadar nitrogen ketemu dulu, setelah itu ketahuan kadar nitrogennya baru dikonversi menjadi kadar protein dikali 6,25 untuk protein tertentu. Ada protein campuran, ada protein kacang-kacangan menggunakan jenis protein yang lain. Faktor konversinya bisa dicek di SNI ya. Ada 6,25, ada 6,0, ada juga, ada 6,5. Rata-rata 6 sih, karena emang segitulah kadar nitrogen pada rata-rata protein. Nah, tahapnya ada 3, kalian udah pasti tahu yang ini ya, ada destruksi untuk menghancurkan struktur protein, menghasilkan amonium sulfat. Amonium sulfat ini kemudian didestilasi untuk menghidrolisis parsial sehingga menghasilkan NH3 yang ditangkap oleh penampung asam, boleh HCl atau asam borat. Setelah itu baru dititar, asam boratnya dititar atau sisa HCl-nya dititar sehingga ketahuan kadar nitrogennya. Kadar nitrogen kemudian dikali dengan faktor konversi. Ya, begitu metode secara kuantitatif untuk mengetahui kadar nitrogen. Demikian ya materi kita udah selesai sebenarnya protein. Kita akan lanjutkan ke materi baru, bab baru yaitu aromatic compounds. Jika ada waktu nanti saya akan buatkan videonya, kemudian kita pertemuan secara virtual, secara Zoom meeting bisa. Nah, yang pesan saya adalah yang paling penting di sini protein dulu kita kedepankan gitu ya. Untuk aromatic compounds nanti hanya umumnya saja dulu. Kalau ada waktu kita bisa bahas lebih mendalam. Itu kalian juga akan membahas nanti di kelas 13 ya untuk di kimia organik untuk senyawa-senyawa aromatik. Jadi penting. Tapi kalau untuk protein ini udah dari awal penting sebagai kalian sebagai seorang analis kimia harus tahu tuh protein apa, bagaimana menganalisisnya, bagaimana mengetahui perbedaan protein-protein ini dengan yang lainnya gitu ya. Terakhir sebelum kita tutup, saya akan berikan satu video sambil saya jelaskan ya. Beginilah hubungan antara DNA dengan protein ketika akan mensintesis suatu protein. Oke, dalam inti sel itu suatu inti sel disebut nukleus. Nah, ini kromosom ya. Genom kita itu ada kromosom. Oke, di dalam
kromosom itu ada DNA yang tergulung oleh histon yang tadi yang sebelumnya kita bahas ya. Nah, DNA yang memiliki informasi tertentu disebut sebagai gen. Nah, ini basa nitrogen, ini transcription. Nah, saya masih ingat ya urutan-urutannya. Ini basa-basa nitrogen. Nah, ini hasil transkripsi disebut messenger RNA. Nanti messenger RNA ini kan keluar dari nukleus atau inti sel. Disinilah pembuatan protein atau sintesis protein berdasarkan kode-kode 3 huruf ini, misalkan AUG, ya, AAA, GGG, macam-macam ya. Nah, satu asam amino nanti akan diikat oleh satu RNA, namanya transfer RNA. Nah, UCA ini adalah kodenya, ya, kodonnya. Kelas 10 kalian pernah belajar ya. Nah, barulah di sini ribosom sebagai katalis pembuatan polipeptidanya. Nah, ini pembuatan polipeptidanya. Gitu ya. Nah, itu ya bisa dipahami ya. Jadi protein kita walaupun bentuknya ini seperti acak kali ya, seperti sesuatu yang ngacak banget, tapi ini ada urutan-urutan tertentu sehingga membentuk 3 dimensinya juga spesifik tertentu dengan fungsi tertentu, gitu ya. Itu kembali ke Maha Kuasa Pencipta ya. Ini nggak mungkin kebetulan nih. Dari DNA itu makanya protein bisa terbentuk urutan asam amino itu nggak mungkin ketukar. Bahkan urutannya nggak mungkin ketukar, apalagi asam aminonya diganti asam amino yang lain. Nggak mungkin, karena udah jelas nih kode-kodenya pada DNA. Gitu. Jadi ketika kita lahir dari orang tua kita, sesuatu yang diwariskan yang tidak bisa kita tolak adalah gen tadi. Jadi bukan protein ya yang diwariskan, tapi gen atau informasi. Begitu ya. Kalau warisan yang lain mungkin bisa kita tolak ya dari orang tua kita. Orang tua kita mewarisi harta, bisa tuh kita tolak tuh. Tapi kalau gen nggak bisa gitu. Tetapi uniknya adalah tubuh kita manusia itu diajarkan dari gen aja, dari benih aja udah diajarkan parenting itu udah benar dari gen gitu. Jadi orang tua kita itu tidak memberikan protein kepada kita tapi memberikan cara untuk membuat protein. Itu makanya orang tua mengajarkan anaknya itu tidak memberikan ikan ya, tapi memberikan kail untuk memancing ikan, mengajarkan memancing ikan. Nah gitu parentingnya sebenarnya. Jadi ketika kita masih dalam bentuk benih, kita nggak diberikan protein oleh orang tua kita. Walaupun nanti pada akhirnya protein kita sama. Misalkan orang tuanya kulitnya putih, anaknya bisa kulitnya putih, bukan proteinnya yang diturunkan, tapi informasi untuk mensintesis protein sehingga kulitnya berwarna putih. Nah, itu yang diturunkan. Nah, seperti itu. Jadi dengan belajar protein ini, tujuan utamanya adalah kita paham dan semakin tentu saja semakin mengagumi ciptaan gitu ya, semakin mengagumi Tuhan yang Maha Esa bahwa ternyata itu di luar ya, beyond kemampuan kita, di luar kemampuan kita, di luar kemampuan kebetulan gitu, karena semua sudah terdesain sedemikian perfect. Demikian, semoga bermanfaat. Silakan diulangi videonya kalau ada yang tidak kurang paham, silakan ditanyakan kalau ada yang ingin ditanyakan di form nanti disediakan. Demikian, semoga bermanfaat. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.